الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu jemaah Majelis Ilmu Ar-Raudhah yang saya sayangi karena Allah, tak dapat saya sebut nama ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah Allah ketemukan kita dalam majelis ini. Sebelum kita memulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Cepat ibu datangnya ya. Tak terkejar sama saya. Ibu ketua dan ibu-ibu yang lainnya yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin satu minggu ya, satu pertemuan di minggu ke 3 ya, saya izin tidak dapat berhadir dan menemani ibu-ibu semuanya dalam majelis ini karena ada perjalanan tugas Palestina, Israel, bukan ke jalur Gaza, bukan ya. Jadi akhirnya kita bertemu dalam majelis ini hari ini, dan hari ini saya diamanahkan untuk melanjutkan cerita kisah Rasulullah yang pernah dulu kita sampaikan di bulan lalu. Setuju? Yang bulan lalu ingat gak? Sampai Khadijah meninggal ya. Oke, sampai Khadijah meninggal dunia. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita lanjut kisah Rasulullah secara detail, kita review sebentar, kita resume sebentar pertemuan kita bulan lalu biar ceritanya nyambung. Setuju ya? Oke, coba jawab sama-sama. Salah angkat kaki sebelah. Oh enggak ya. Oke, Rasulullah lahir di mana? Di kota Mekah. Tempat Rasulullah dilahirkan di belakang Bukit Safa dan Bukit Marwah. Waktu Rasulullah meninggal, waktu Rasulullah lahir, bapaknya sudah nggak ada. Akhirnya lahirlah Rasul dari buah hatinya dari ibunya Siti Aminah, air susu nggak ada, dibesarkanlah oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke kota Taif. Berapa tahun disusui oleh Halimatus Sa'diyah? Berapa tahun? 2 tahun. Diantarkan ke Mekah. Akhirnya karena masih belum move on Halimatus Sa'diyah, dibawa lagi ke Taif. Berapa tahun? 2 tahun. Jadi total Rasul dengan Halimatus Sa'diyah berapa tahun? Kamu pintar anak mama ya.
Pintar ya, 4 tahun ya. Setelah 4 tahun balik ke kota Mekah. Dari usia 4 tahun sampai usia berapa tahun dengan Siti Aminah? 6 tahun. Berarti berapa tahun dengan Halimah? 4. Berapa tahun dengan Aminah? 2. Setelah itu pindah kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Sampai berapa tahun dengan Abdul Muttalib? 2 tahun. Berarti sampai umur 8. Umur 8 tahun dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. 8, 9, 10, 11, 12. 4 tahun gak ngapa-ngapain. Cuman di kota Mekah saja. Betul? Usia 20 tahun pamannya mulai berpikir untuk mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Betul? Negeri Syam itu negeri yang terdiri dari 4 negara. Palestina yang saya pergi kemarin, Jordania saya juga pergi kemarin, Lebanon dan Suriah. Jadi Rasulullah itu berdagang 4 negara usia 12 tahun. 12 tahun, luar biasa, dari umur 12 tahun. Dan itu jalan kaki melewati padang pasir yang sangat tandus. Saya selipkan kemarin saya sempat mampir ke negara Jordan, di mana di negara itu ada satu pohon yang sangat rindang di tengah padang pasir yang sangat luas. Semua padang pasir ada satu pohon yang masih hidup sampai sekarang sejak zaman Rasulullah, namanya pohon sahabi, sebagian menyamakannya pohon bakawi. Di pohon itu Rasulullah berteduh dengan pamannya Abu Thalib karena capek berjalan kaki berdagang antar negara. Pohonnya masih hidup sampai sekarang. Kemarin saya lihat pohonnya, Masya Allah tabarakallah, dan pohon itu sangat tidak ada ranting yang tua, tidak ada daun yang kuning, rindang. Tidak ada pohon lain di situ selain pohon sahabi dan bakawi. Bayangkan saya dari kota Amman, Jordan saja harus naik bis 5 jam, kiri kanan padang pasir, tidak ada manusia. Tidak ada manusia, luar biasa padang pasir. Itulah pohon di mana Rasulullah berjalan kaki berdagang. Makanya saya tegas tak setuju kalau ada yang mengatakan Rasul meninggalkan dan mengecilkan dunia. Rasulullah itu kerja, berdagang, berjalan kaki antar negara. Saya pergi kemarin aja 2023 tahun ini masih padang pasir, apalagi pada masa Rasulullah. Bayangkan. Manusia udah banyak, masih padang pasir. Makanya saya kalau sampaikan sejarah, saya selalu sampaikan secara detail. Jangan sampai kita tak adil menilai Rasulullah. Rasulullah itu kerja keras luar biasa. Panas-panas cari rezeki. Berjalan kaki dari Irak nyampe ke Jordan, pohon bakawi kemarin. Melewati Laut Merah mau pulang kaki ke kota Mekah. Jalan kaki. Antar negara. Kita jangankan antar negara. Jalan kaki ke masjid tidak ada kawan nebeng tidak jadi loh. Kenapa nggak jadi ke masjid pengajian? Tidak ada kawan nebeng. Biasanya nebeng josi pulang sakit parui. Antar negara luar biasa, usia 12 tahun. Saya menyaksikan betul tuh padang pasir luar biasa, luar biasa. Bu, orang dulu tuh jalannya jauh-jauh, Bu. Imam Syafi'i, Bu, lahir di jalur Gaza. Usia 2 tahun dibawa emaknya ke kota Mekah. Gaza ke Mekah 1.200 kilo. Pekanbaru Jakarta jalan kaki. Usia 7 tahun Imam Syafi'i hafal Quran. Usia 10 tahun belajar dengan Imam Maliki. Jalan kaki ke Madinah 450 kilo. Dari sini Payakumbuh jalan kaki. Payilah surang. Ambon dak aduh. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di Mesir. Bayangkan jauh-jauhnya tuh. Coba Ibrahim, Nabi Ibrahim di mana tinggalnya? Tinggalnya di kota Mekah kan? Yang membangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim. Buktinya ada makam Ibrahim. Ismail lahirnya di mana? Di kota Mekah kan? Akhirnya Siti Hajar mencari lari-lari kecil, mencari air Zam-Zam kan di Bukit Safa Marwah di Mekah. Tapi Ibrahim meninggalnya di mana? Di Palestina kuburannya. Wah di siko lah, iya siko makan siko meninggal sikonya. Orang dulu jauh-jauh. Itulah ya. Jadi para sahabat Rasulullah itu luar biasa, kuat sekali mentalnya.
Mereka cari rezeki luar biasa. Kenapa berdagangnya jauh-jauh saja? Karena tidak ada manusia. Harus cari orang ramai untuk berdagang. Kalau kita tidak, berdagang online. Banyak orang belanja. Kalau dulu nyari manusia jauh. Oke? Nah, usia berapa sampai usia berapa kerja dengan Abu Thalib? Sampai usia 17 tahun, gitu kan? 12, 13, 14, 15, 16, 17 Abu Thalib mulai berpikir untuk melepaskan Rasulullah, akhirnya diserahkan kepada Khadijah. Usia 17 tahun, yang tadinya bosnya adalah Abu Thalib, pindah ke bosnya bernama Khadijah, istrinya sendiri. Usia 17 tahun, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dinikahinya lah bosnya sendiri. Waktu itu Khadijah usia berapa? 40. Rasul 25. Apa mas kawinnya? Oh, kalau mas kawin ingat semuanya. Nggak ada lupa gitu. 100 ekor unta. Dari usia 25 sampai usia 40 tahun kehidupan baik-baik aja. Di usia 40 tahun mulai dihina, ingin dibunuh, sampai akhirnya diboikot dan kelaparan, meninggallah Khadijah radhiyallahu anha. Waktu Khadijah meninggal, cerita sampai Khadijah meninggal kemarin, kita lanjut ya. Waktu Khadijah meninggal, lalu dari usia 25 sampai 40, berarti 15 tahun Khadijah menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul, masih Nabi. Dari usia 40 tahun baru diangkat jadi Rasul. Dari usia 40 tahun itulah Rasulullah SAW dihina, dicaci maki, ingin dibunuh, sampai akhirnya diboikot hartanya. Khadijah pedagang yang kaya raya, orang Yahudi dilarang belanja. Jadi orang Yahudi dari sekarang tuh sama dengan dulu. Jadi kalau Palestina terjadi begitu, orang Yahudi dulu juga begitu. Iya kan? Akhirnya apa? Diboikot. Orang Islam tidak boleh dibelanjakan, orang Yahudi tidak boleh belanja kepada Khadijah. Itu 3 tahun lamanya. Akhirnya Khadijah yang tadinya saudagar kaya raya mendadak jatuh miskin, akhirnya meninggal kelaparan. Waktu Khadijah meninggal, yang menjadi kain kafannya adalah baju ihramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil bolehnya pakaian ihram dijadikan sebagai kain kafan. Nah, yuk kita nyambung lagi. Ceritanya. Waktu Khadijah meninggal, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar, biar gampang. Coba ya. Bentar. Ini cerita sejarah nih, kalau nggak dimudahkan dia jadi susah. Coba ingat dulu. Usia berapa Rasul diangkat jadi Rasul tadi? 40 tahun. Rasul dakwah di Mekah dari usia 40 tahun, itu 13 tahun total dakwah di kota Mekah. Berapa tahun total dakwah di kota Mekah? Jadi ayat-ayat yang turun dari Rasul usia 40 tahun sampai 13 tahun, berarti sampai usia 53 tahun, itu ayat-ayat surat-surat, namanya surat Makkiyah. Sampai sini paham? Jadi dari usia 40 tahun sampai usia 53 tahun Rasul dakwahnya di kota Mekah. Nah, seberapa lamakah Khadijah menemani Rasul setelah diangkat jadi Rasul? Itu totalnya 10 tahun. 10 tahun Rasulullah Khadijah menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul. Setelah diangkat jadi Rasul itu 10 tahun baru Khadijah meninggal. Paham atau bingung? Paham? Coba pelan-pelan. Tadi berapa tahun dari usia 17 tahun ke usia 25 tahun? Berapa tahun Khadijah menemani Rasul untuk menjadi karyawan? 8 tahun kan? Usia 25 tahun menikah tak? Akhirnya menikah. Berapa tahun Khadijah menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun dong. Karena 25 sampai 40 kan 15 tahun. Jadi Nabi. Paham ya? Nah, dari usia 40 tahun itu Khadijah menemani Rasul 10 tahun. Masa kerasulan. Berarti Rasul usia berapa waktu Khadijah meninggal? 50. Ya dong? 40 tahun diangkat jadi Rasul, 10 tahun berjuang bersama Khadijah menjadi Rasul. Usia Rasul 50,
Khadijah meninggal dunia. Sampai sini paham? Berarti berapa tahun dakwah Rasul di kota Mekah ditemani oleh Khadijah sebagai Rasul? 10 tahun. Waktu itu Khadijah usia 65 tahun. Ketemu kan? Nah, ini harus mode itu. Kalau enggak lupa. Jadi Rasul Khadijah meninggal di usia 65 tahun. Saat itu Rasul berusia 50 tahun. Saat itu Rasul sudah berdakwah 10 tahun di kota Mekah. Sampai sini paham? Dan selama 10 tahun itu yang turun adalah ayat-ayat Makkiyah. Berarti sisa berapa tahun Rasul di kota Mekah? Di kota Mekah sebelum hijrah dan kabur ke kota Madinah? Sisa 3 tahun lagi. Paham sampai sini? Yuk kita cerita sedikit. Sebelum Khadijah meninggal, itu yang meninggal duluan adalah Abu Thalib. Saya udah cerita panjang kemarin di bulan lalu. Abu Thalib ini orang non-muslim tapi sayang sama Rasul. Kalau Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal ingin menyakiti Rasul, nampak muka Abu Thalibnya berhenti dia. Meninggal Abu Thalib, 3 hari setelah meninggal Abu Thalib, barulah meninggal Khadijah. 3 hari. Sedih nggak tuh? Sedih. Meninggal Abu Thalib. Coba bayangkan waktu kecil bapak nggak ada, lahir tak minum air susu orang tua, dengan ibu susu 4 tahun, usia 6 tahun meninggal pula Aminah, usia 8 tahun meninggal pula kakek. Tidak lama setelah itu berjuang, meninggal pula Abu Thalib. Setelah 3 hari meninggal pula Khadijah. Rasul sudah banyak kehilangan. Makanya kemarin saya berpikir ya, kenapa Allah memberikan kehidupan yang begitu pahit kepada Rasulullah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak senangkan saja Rasulullah? Padahal kalau Allah pengen, apa kata Allah? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Gampang bagi Allah kalau mau disenangkan. Tapi kenapa Allah begitu beginikan kehidupan Rasulullah sebagai pelajaran bagi kita yang hadir bahwa ujian kita nggak seberapa dibanding ujian Rasulullah. Paham nih? Ujian ibu apa? Alah. Paling ujian ibu palingan anak sikit-sikit melawan. Digosipin orang dikit-dikit. Difitnah orang dikit-dikit. Dicaliak-caliak buruh orang dikit-dikit. Kan dikit-dikit aja kan? Kalah lah daripada cerita Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika meninggallah Khadijah, meninggallah Abu Thalib, akhirnya Rasul tidak ada tempat berlindung lagi. Akhirnya si Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu semakin congkak dong. Paham ya? Semakin congkak. Akhirnya apa? Rasul langsung kabur. Ini tahun ke-10 kerasulan. Kan sisa 3 tahun. Jadi langsung Rasulullah kabur, lari ke kota Taif. Ibu kalau umrah nanti akan ada paket umrah plus Taif. Sekarang sudah banyak. Coba ibu bandingkan kalau nanti pergi umrah, bahwa kota Mekah itu kayak mangkok. Maaf, Arab Saudi itu kayak mangkok. Yang paling dataran paling rendah itu adalah Ka'bah. Makanya panas di Masjidil Haram itu. Karena dataran paling rendah. Suka banjir, betul ya? Nah, di mangkok, di mulut mangkoknya itulah Taif. Jadi Taif itu di puncak bukit. Negerinya dingin, kotanya dingin. Sekarang kalau kita ke Taif, itu sudah ada kereta gantung. Saya naik pula kereta gantung di Taif. Pakai kacamata hitam dan macam Syahrini saya rasa. Menengok kota Taif dari atas. Apa beda Taif dan Mekah? Kalau Mekah dataran rendah panas, gersang, cari uang susah, orang kaya numpuk di Mekah, dan pada masa Rasulullah, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu itu banyak berinvestasi di kota Taif. Sampai sekarang orang kaya Mekah banyak investasi ke kota Taif. Kota Taif itu ibarat Pekanbaru Bukit Tinggi, latihan di Pekanbaru, bayi berlibur ke Bukit Tinggi. Karena Taif itu dingin, gunung. Harapannya apa? Harapannya Rasulullah bisa berdakwah di kota Taif. Jalan kakilah ke kota Taif ditemani oleh pembantunya yang bernama Zaid bin Harisah.
ditemani jalan kaki berdua ke kota Taif dengan harapan di kota Taif dakwahnya diterima. Masya Allah, tabarakallah, rupanya orang Taif lebih parah lagi dari orang Mekah. Ini saya akan ceritakan kenapa dakwah 13 tahun di Mekah nggak selesai. Rasulullah itu ndak tahan di kota Taif. Kenapa ndak tahan? Cuman 10 hari dia di Taif. Jadi kalau ibu ke kota Taif, ibu akan tahu di sini dulu Rasulullah setelah meninggal Khadijah, meninggal Abu Thalib, Rasul kabur ke kota Taif, berjalan kaki, Rasul cuma tahan 10 hari di sini. Itu ibu ingat-ingat nanti kalau ibu pergi ke Taif waktu umrah. Kenapa? Orang Taif lebih parah lagi, Bu. Isinya orang-orang kaya semua. Diambilnya batu, dilemparnya Rasulullah. Sampai Zaid bin Harisah itu menghalangi batu-batu yang melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilemparkan begitu aja. Riwayat mengatakan kena dahinya, jatuh darah sampai ke sendalnya. Nauzubillah min zalik. Subhanallah. Inilah yang terjadi pada Rasulullah. Lebih bagak lagi, lebih parah lagi daripada orang Mekah. Kalau ibu mendengarkan cerita dari Pak Ustadz bahwa Rasulullah itu dilempar, Rasulullah itu lagi sholat dilempar tai unta, saya sampaikan itu enggak di Mekah, itu di Taif. Ini biar ceritanya lurus. Karena di Mekah orang-orang takut. Di Mekah Rasulullah punya kakek orang bagus, Abdul Muthalib. Punya bapak, tokoh masyarakat, walaupun sudah meninggal, Abdullah. Punya paman dari golongan orang itu, Abu Thalib. Punya Khadijah yang sangat kaya raya, yang disegani oleh si abu-abu yang lain. Sehingga lebih aman. Di Taif lebih parah lagi. Saya kalau baca cerita itu menangis saya. Makanya saya baca sejarah ini lambat betul. Baper saya, Bu. Suatu ketika Rasulullah sholat ya. Jadi sholatnya itu sholat mengikuti gaya Nabi Daud sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu ketika itu ada yang pura-pura orang Taif itu jalan-jalan lenggang kangkung. Nah itu lenggang kangkung. Santai-santai. Nya pura-pura tersandung dia, Bu. Bayangkan ibu ada orang yang songong. Ibu lagi sujud, dia jalan pura-pura tersandung. Kenalah kepala Rasulullah dengan lututnya. Ibu bayangkan sholat, ada orang lewat. Pura-pura tersungku ayo. Ujung-ujungnya kena kepala kita, apa ibu bilang? Bamato jalan. Jadi orang Taif itu luar biasa. Akhirnya Rasul dikejar pakai batu, kemudian berdarah dahinya, berdarah kepalanya, sampai darah itu melewati kakinya. Kemudian mereka nyerondok di bawah pohon anggur. Dan mereka berdoa. Di situ Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Rabbi ja'al haza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, ini orang-orang Taif demi Allah bukan orang yang jahat, tapi mereka cuman belum aja dapat dakwah. Rasul tetap menyalahkan dirinya. Rasul enggak menyalahkan orang-orang Taif. Itu orang Taif bukan orang jahat, tapi mereka belum paham saja. Saya sering cerita, suatu ketika di kota Taif, tadi saya bilang bahwa Taif itu adalah kayak gunung. Apa? Tinggal dibalik aja, balik tuh gunung hancur. Apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril marah kepada Rasulullah. Bukan marah ya, menyuruh kepada Rasulullah. Ya Muhammad, irfa' yadak ila sama. Kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Dan minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif nih. Nanti aku yang balikkan, kata malaikat Jibril. Bayangkan. Malaikat Jibril selaku orang dalamnya Muhammad. Ya Muhammad, kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit nih. Nanti aku yang akan balikkan. Tapi kau doa dulu. Saking Jibril tuh marah kepada orang-orang Taif. Rasul belum ngapa-ngapain kok udah digitukan. Lalu Rasul memang angkat tangannya. Ya, doanya itu. Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahla minat samarat. Ya Allah, berikan bumi ini bumi yang aman. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan. Jangan kau ikut apa kata Jibril, ya Allah. Itu orang bukan jahat. Itu orang cuman belum paham. InsyaAllah. Paham nih? Luar biasa Rasulullah ya. Coba kita ikuti akhlak itu. Wih, dia jahat loh sama kau. Oh, tenang aja, dia bukan jahat. Dia cuman belum paham aja siapa aku. Itulah. Itu aja lah. Udah.
Dia kayaknya bilang kamu sombong. Kayaknya dia bilang kau so alim semenjak kau mengaji di Ar-Raudhah. Tak mau lagi diajak berjalan. Udahlah, dia bukan jahat. Dia cuma belum paham. Jadi kalau kita paham akhlak Rasulullah ini, tenang hidup kita. Nggak ada orang jahat. Yang ada orang cuma nggak paham saja. Paham nih? Gua luar biasa tadi. Seperti itu. Ya Rasulullah tuh begitulah akhlaknya, Bu. Nggak ada marahnya dengan orang, nggak ada. Suatu ketika saya sering cerita, ada orang Arab Badui, anak-anak Arab Badui. Arab Badui masih ada sampai sekarang. Ya, kencing di tangan Rasulullah. Apa kata Umar bin Khattab? Saya penggal kepala anak itu ya Umar. Ya Rasulullah, jangan. Itu anak bukan jahat. Dia cuma belum paham saja. Ada orang Arab Badui kencing di masjid. Apa kata Umar? Aku penggal kepalanya. Ya Muhammad, jangan. Itu orang bukan jahat. Dia belum paham aja kalau tidak boleh kencing di masjid. Selesai. Segampang itu, sesimpel itu. Bisa akhlak kita kayak gitu? Insyaallah. Makanya wajar bahwa Rasul pernah ngomong, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku tercipta untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau kita ngerti, tadi saya cerita sama teman ngomong, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku tercipta untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau kita ngerti, tadi saya cerita sama teman saya, kalau kita ngerti dengan orang bahwa setiap orang melakukan sesuatu pasti ada asbabnya, baru kita bisa melakukan apa yang akhlak Rasulullah SAW. Misalnya kita nengok orang yang menurut orang dia sombong. Misalnya nih, dia dandanannya menor, dikit-dikit dia foto-foto dandanannya wah mantap ya, bedaknya 1 meter ke depan gitu ya, kayak semen misalnya. Ada orang yang bilang, aduh tuh orang pamer banget sih. Coba kalau kita mengerti, dia bukan niat pamer. Cuman setiap orang itu pengen eksistensi. Mungkin dia nggak dapatkan pujian di rumah, akhirnya dia ingin dipuji di luar. Itu fitrah. Oh, harusnya kita, oh ya, dia berarti ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara seperti itu. Setiap orang melakukan sesuatu pasti ada asbabnya. Bahkan kata Rasulullah, jangan juga menghina orang yang suka bermaksiat, karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi orang yang paling taat. Kan gitu kan? Coba. No. Mau pengajian kok malah sedih ya. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya cuma 10 hari Rasulullah balik lagi ke kota Taif. Balik lagi ke kota Mekah. Nggak berhasil. Balik lagi ke kota Mekah. Itu di kota Taif sampai Rasulullah itu lapar. Rasulullah lapar, akhirnya Rasulullah itu masak daging kurma. Dia masukkan kurma dalam jumlah yang ganjil, dicampurnya dengan air, dia hancurkan biar kenyang. Bayangkan tuh makan Rasulullah. Hancurkan biar kenyang. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, sekarang cara makannya seperti itu. Dia makan nasi, dia makan nasi, dia makan kurma, dihancur air, dia makan biar lebih kenyang. Begitulah Rasulullah dulu. 3-7 helai kurma, dia makan campur dengan air biar lebih kenyang. Ketika dia campur dengan air, dia pergi ke belakang, datang tetangga orang Taif, diambilnya tai unta, dimasukkannya ke tempat kurma Rasulullah itu. Menetes air mata Rasulullah. Dan waktu Rasulullah berlindung di bawah pohon anggur saat dilempar oleh orang Taif, disitulah Rasulullah berdoa. Rasulullah mendoakan orang-orang jahat. Rasulullah mendoakan orang-orang zalim. Karena Rasul yakin mereka bukan jahat, tapi mereka memang belum paham saja. Nanti ketika Rasul setelah hijrah, orang-orang Taif itu semuanya menjadi orang yang taat. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW balik lagi ke kota Mekah. Nyampai di kota Mekah, Rasulullah makin bersedih. Tentu makin sedih, betul ya? Abu Talib meninggal, kemudian Khadijah meninggal, pergi ke Taif dihina, balik lagi ke kota Mekah, makin sedih. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah melakukan perjalanan rihlah, itulah Isra dan Mi'raj. Makin sedih, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah melakukan perjalanan rihlah, itulah Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj terjadi sebelum Rasulullah hijrah.
dari Mekah ke Madinah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya kalau kita ke Masjid Aqsa, di sana ada tempat parkir buruk. Dicuci hatinya di air Zam-Zam di kota Mekah. Jalan ke Masjidil Aqsa 1200 km. Kemudian sampai di Aqsa bersama buruk. Maka di Aqsa itu ada parkir buruk. Di Aqsa itu ada tempat Rasulullah menginjakkan kakinya ketika pengen ke Sidratul Muntaha menjemput perintah sholat. Maka hari ini kita tidak bicara Isra dan Mi'raj karena nanti momentumnya lain. Setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, akhirnya pulang dari Isra dan Mi'raj, kan Rasul cerita kepada orang-orang Mekah, saya habis ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha menjemput perintah sholat. Makin dihina, Bu. Itu yo sudahlah dimusuhi, dibenci, cerita tak apa-apa ya kan gitu, Bu. Paham maksud ini? Udahlah dibenci, dimusuhi, bercerita pula dia tentang Isra dan Mi'raj. Tentu si abu-abu ini makin nganggap Rasulullah gila. Apa? Itulah. Jadi kita harus membayangkan nih kondisi psikologisnya. Seperti itu. Dibenci, dimusuhi, habis pagi berceritanya. Bercerita dia. Saya bertemu dengan Allah, menjemput perintah sholat. Saya bertemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Saya pergi ke Masjidil Aqsa. Itu makin dihina dia. Tidak ada yang percaya. Dan orang yang pertama percaya perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu digelar dengan gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang langsung percaya sami'na wa ata'na terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka ibu dengan ustadz, dengan ustazah, kalau ada ceramah-ceramah ustadz, udahlah sami'na wa ata'na. Udah itu aja. Jangan sami'na wa pikir-pikirna. Pikir lu saja. Orang dulu tuh ya Allah nggak pernah bertanya kenapa. Mereka selalu bertanya bagaimana. Saya teringat sebuah ayat. Sebab turunnya satu ayat. Suatu ketika Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar dan beberapa sahabat lain sedang makan pesta khamar, pesta minuman keras. Waktu itu belum diharamkan. Lalu turunlah ayat yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji. Lalu Rasulullah lari ke sahabat yang sedang pesta khamar. Kira-kira Rasul ngomongnya gini, woi besti, sami itu minat Jibril. Aku dapat informasi dari malaikat Jibril. Ada wahyu terupdate yang turun bahwa innamal khamru wal maisir, minuman kalian ini haram, sudah diharamkan. Apa kata sahabat? Sebagian mencongkel dimuntahkan, sebagian minum dilepaskan, sebagian di mulut disemburkan. Begitulah sahabat sami'na wa ata'na. Gak ada nanya, emang kenapa ya Rasulullah? Duduk dulu Rasul, santai lu apa kok? Nggak ada. Langsung muntahkan. Santailah ya Rasulullah. Apa tuh ceritanya? Santailah, tidak ada. Mereka sami'na wa ata'na. Sampai sini paham ya? Itulah Abu Bakar. Akhirnya sudah peristiwa Isra Mi'raj, cerita kayak omong kosong pula. Akhirnya sampailah suatu ketika Rasul ingin kabur ke kota Madinah. Itulah peristiwa hijrah. Terdengar oleh orang-orang Arab, orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, jangankan Gaza, Rasulullah aja pengen dihabiskannya. Karena ada dalil, walan targo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahud dan orang Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ikut millahnya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, lalu apa yang kemudian yang terjadi? Kemudian yang terjadi, ketahuanlah oleh orang-orang oleh orang-orang Yahudi bahwa Rasulullah ingin kabur ke kota Madinah, dan mereka takut kalau Rasulullah ke kota Madinah nanti Islam akan berkembang di sana sehingga mereka lemah di kota Mekah. Paham? Jadi politik sudah ada sejak zaman dahulu. Lalu apa yang terjadi? Terdengarlah bahwa orang-orang akan membunuh Rasulullah. Lalu diperintahkannya Ali bin Abi Thalib.
Ali ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pada akhirnya menjadi menantunya. Rasul Ali bin Abi Thalib nikah dengan Fatimah, sementara Fatimah adalah anak Rasul dari Khadijah. Ali, iya, ya Rasulullah. Orang Arab Quraisy ingin sekali membunuh aku. Emang kenapa ya Rasulullah? Gantikan tempat tidurku. Sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Tidak ada betul dodo. Jangan aku lagi ya Rasulullah. Umar bin Khattab aja lah. Kan sahabat juganya. Jangan aku lagi ya Rasul. Nanti mati aku nanti. Aku belum nikah lagi. Abu Bakar aja lah. Tidak. Mereka akan membunuhku dan mencariku di subuh hari. Datang ke rumahku dan akan memenggal kepalaku. Mereka buat sayembara. Siapa yang bisa penggal kepalaku, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Kau gantikan tempat tidurku. Ali nggak ngomong, kalau aku yang dipenggal gimana ya Rasulullah? Tidak. Ali bilang apa? Biar ya Rasulullah. Biar ya Rasulullah. Aku yang menggantikan tempat tidurmu ya Muhammad. Karena kalau aku mati, hanya keluargaku yang bersedih. Sementara kalau engkau yang meninggal, seluruh umat akan bersedih. Bayangkan. Sahabat. Biar ya Rasulullah, aku yang gantikan tempat tidurmu. Kalau aku yang mati, maka yang sedih cuma keluargaku. Tapi kalau engkau yang meninggal, seluruh umat akan bersedih. Dan tidak terbayang kalau waktu itu Rasul meninggal, betapa Al-Quran belum turun sempurna. Sekarang Al-Quran udah turun sempurna. Maka waktu Rasulullah meninggal, apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrayni ma intamassakum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku meninggal, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian wahai umatku. Kalau kalian ikut, kalian akan selamat. Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran belum turun sempurna. Saya tidak membayangkan waktu itu kalau Ali tidak mau menggantikan tempat tidur Rasulullah, maka kita mau gimana umat Rasulullah? Akhirnya orang Arab Quraisy sudah tidur. Sudah mengepung rumah Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sudah tidur. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kebesarannya. Rasul mengambil debu. Lalu kemudian disibakkannya, diserakkannya ke mata orang-orang Yahudi. Dia lari lewat pintu belakang. Langsung dia pergi ke rumah Abu Bakar detik itu juga. Abu Bakar, temani aku bersama anakmu Abdullah dan Asma. Untuk mematai orang-orang Quraisy, kita berangkat ke Madinah sekarang harus kabur. Kenapa wahai Rasulullah? Karena banyak orang yang sudah ingin membunuhku. Bayangkan. Rasul Abu Bakar bilang apa? Sami'tu wa ata'tu. Aku dengar, aku taat. Tidak ada. Tunggu ya Rasulullah, santai lu. Enggak ada. Sami'tu wa ata'tu. Oke ya Rasulullah, aku dengar, aku taat. Akhirnya saya ceritakan. Ini ceritanya sampai kapan? Ini cerita dah habis kalau sejarah, Bu. Sampai ya, oke. Sedikit lagi ibu-ibu ya. Oke. Sampai habis waktu. Cocok? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dari Mekah ke kota Madinah itu kalau ibu pergi umrah itu melewati jalur utara. Tetapi mereka tidak. Mereka melewati jalur selatan. Apa tujuannya? Supaya orang-orang tidak tahu bahwa di situ adalah wilayah tempat dilewati orang. Jadi Rasul dengan Abu Bakar melewati wilayah yang tidak mungkin dilewati oleh manusia. Paham? Sampai seperti itu. Makanya ibu-ibu kalau pergi ke Jabal Sur itu, jadi mereka dari kota Mekah, kemudian naik ke Jabal Sur. Di Jabal Sur itu ada goa. Mereka bersembunyi di goa itu karena memang ketahuan bahwa Rasulullah dengan Abu Bakar itu melewati jalur selatan. Jadi kalau ke kota Madinah, ibu pergi dengan jamaah umrah, ibu jalur utara. Sementara Rasulullah dulu jalan kaki melewati jalur selatan biar tidak ketahuan. Seperti itulah. Nah, nyampe lah di Bukit Sur atau di Jabal Sur. Itu kalau ibu naik Jabal Sur itu agak curam sedikit. Ya, di Bukit Sur, Jabal Sur. Disitulah Rasulullah bersembunyi 3 hari 3 malam. Ibu-ibu sudah tahu ceritanya bahwa ketika Rasulullah serondok di goa, lewatlah orang Yahudi, nampak kakinya. Rasulullah serondok, kalau Allah menampakkan kebesarannya,
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para laba-laba yang membuat sarangnya seakan-akan dianggap itu sudah lama, sehingga tidak akan mungkin manusia ada di gua itu. Jadi laba-labanya tuh dibuat seakan-akan sudah sangat lama. Saat itu kisah romantisme Rasul dengan Abu Bakar luar biasa. Abu Bakar, Rasulullah tidur di paha Abu Bakar ya. Lalu kemudian ada binatang menyengat jempol Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau karena sangat ingin Rasulullah tidur. Lalu saking dia menahan sengatan, netes air mata ke jidat Rasulullah. Terbangun Rasulullah, ada apa ya Abu Bakar? Ada binatang berbisa menyengat jempolku. Aku tak mau membangunkan engkau karena betapa sayangnya aku kepadamu karena Allah. Lalu dia menangis. Apa kata Rasul? La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Sahabatku, jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Nyawa tantangan perjalanan hijrah. Nyawa. Nyampelah Rasulullah di Masjid Quba. Ibu-ibu, kalau pergi umrah mampir ke Masjid Quba kan? Sebenarnya saya mau sampaikan, Masjid Quba itu bukan di Madinah. Masjid Quba itu ibarat Ribo Panjang dan Pekanbaru. Belum masuk Madinah, tapi hampir masuk Madinah. Paham ya? Akhirnya nyampe di Quba. Dulu Masjid Quba itu namanya adalah Kampung Quba. Dulu itu Kampung Quba. Rasulullah bermalam di Quba itu. Jadi kalau ibu ke Madinah, ke Masjid Quba, saya mau sampaikan itu pinggiran kota Madinah. Belum lagi sampai Madinah. Jadi 4 hari Rasulullah bermalam di situ. Sekarang kalau pergi umrah di belakang Masjid Quba, jalan sedikit masih ada air mengalir di mana Rasulullah mandi di belakang Masjid Quba. Kalau dibuka ibu bisa lihat. Masjid Quba itu punya 2 orang kembar, tanah orang tua kembar, Sahal Suhail, akhirnya dia wakafkan untuk dibuatkan masjid. Jadi metode dakwah Rasul di mana dia duduk di situ ada masjid. Dan metode dakwah Rasul setiap ada rumah di situ dekat dengan masjid. Makanya dibangunlah Masjid Quba. Masuk ke kota Madinah beda. Sebagai penutup gini Bu. Orang Madinah beda dengan orang Mekah. Orang Mekah itu orang kaya, tokoh masyarakat sehingga susah diberikan dakwah. Kalau orang Madinah itu dulu namanya adalah kota Yasrib. Yasrib itu adalah kota yang sangat berantakan. Ya sehingga mereka membutuhkan Rasulullah untuk senantiasa menyatukan mereka. Bayangkan 1 tahun dakwah di kota Madinah, 1 tahun dakwah di kota Madinah, dakwah Rasul langsung diterima. Karena Madinah itu orang-orangnya susah, membutuhkan sekali yang namanya persatuan. Dan Rasulullah lah yang menyatukan mereka. Ibu-ibu, ilmu terakhir buat kita semua. Bahwa kurma itu banyaknya di Madinah, bukan di kota Mekah. Pertanyaannya, kenapa kurma di kota Madinah dibawa oleh orang umrah ke seluruh dunia, tapi nggak habis-habis? Pernah berpikir gitu nggak? Seluruh dunia, Bu Mary aja pergi umrah 1 pesawat kurmanya. Baru Bu Mary baru, belum lagi yang lain. Kenapa kurma nggak habis-habis? Padahal ini, apalagi orang Indonesia, segala macam bentuk kurma dibeli. Sampai Pekanbaru kurma apa nih? Pokoknya kurma. Coba jutaan orang yang bawa setiap hari. Kenapa kurma Madinah nggak habis-habis? Coba ibu bayangkan. Kalau ibu dari Jakarta nyampe Pekanbaru, ibu tanda sampai Pekanbaru apa? Udah hijau semua, sawit, ya kan? Sekarang ibu landing di Jeddah atau Madinah, tanda ibu udah landing apa? Padang pasir. Mana ada nampak kurma? Betul? Karena kurma yang ada di kota Madinah itu sedikit, tidak sebanyak sawit kita. Kenapa sawit kita belinya aja mengantri? Kok kurma banyak nggak habis-habis? Sementara kita punya sawit, kemudian harga mahal juga. Lebih banyak. Jadi kenapa? Nih saya ceritakan sebagai penutup cerita kita hari ini. Orang yang tinggal di Madinah namanya kaum Ansor. Paham? Rasul dan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu namanya orang muhajirin. Hijrah. Paham? Saking sayangnya orang Ansor kepada orang muhajirin, ini indahnya berbagi. Suatu ketika ada panen kota Madinah, ada panen kurma. Saking sayangnya orang Ansor kepada orang muhajirin, saking sayangnya dia dengan tamunya. Lalu kemudian
orang-orang Ansor ini membagi dua goni lah bahasa kitanya. Yang sebelah kanan untuk orang Ansor, yang sebelah kiri untuk orang Muhajirin. Dibagilah kurma ini karena tanahnya, kebunnya adalah kebun orang Ansor, tentu orang Ansor yang membagi, betul? Dibagi. Waktu dibagi, ternyata lebih banyak dia kasih untuk orang Muhajirin. Untuk orang Muhajirin segini, untuk orang Ansor segini. Apa kata Rasul? Rasul protes. Jangan wahai kaum Ansor, bahwa sesungguhnya itu adalah tanah kalian, kurma kalian, kalian berikan sedikit daripada kami. Oke? Akhirnya diubah sama rata. Tapi sama rata ini, orang Ansor membagikan untuk karung mereka, itu di bawahnya semuanya sampah dan pelepah-pelepah semua. Daun-daun kurma. Jadi untuk mereka sedikit. Paham? Untuk orang Muhajirin semuanya kurma sampai ke bawah. Ketahuan oleh Rasulullah. Kenapa kalian membagikan kurma untuk kami full ke bawah, sementara kalian di bawahnya cuma pelepah? Begitulah gaya orang-orang Muhajirin, Ansor membaginya. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah bilang, sedikitkan kami, banyakkan kalian. Akhirnya orang Ansor dilakukannya lagi, dikasihnya sampah-sampah, daun-daun di bawah, dibanyakkannya kurma. Sementara orang Muhajirin semuanya penuh dengan kurma. Lalu Rasul ngomong lagi, kenapa kalian begitu cintanya dengan Muhajirin? Apa kata kaum Ansor? Bukankah engkau pernah bersabda ya Rasulullah, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Masya Allah. Disitulah Rasul bersabda, berdoa seperti Rasul doa ke orang-orang Taif. Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlah minas samaras. Ya Allah, begitu indahnya orang-orang Madinah. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan dan berilah keberkahan atas pohon kurma ini. Itulah sebab kurma tak habis-habis sampai sekarang. Walaupun jemaah Raudhah bawa seberapapun kurma, kurma tak tahan takut karena dia tidak akan pernah habis. Karena kebaikan orang-orang Ansor kepada orang Muhajirin. Nah, jadi artinya ketika kita berbagi, kita dapat keberkahan lebih banyak. Jadi bagikanlah. Tidak bisa bagikan barang yang kita suka. Ya, minimal barang yang sering saya bilang tidak kepake. Ini yang nggak kepake pun tahan-tahan. Apalagi yang kita suka. Kata Ustazah Nela nggak boleh mubadir. Aku mau kasih aja lah orang bajuku ini. Pas mau kasih jalan kaki, nanti kalau kurus terpakai ini, masuk alwal ya. Kata Ustazah Nela, harusnya kita berbagi. Tidak boleh banyak-banyak barang di rumah. Mau kenakan sarungku ini, ku kasih aja lah tetanggaku. Udah mau kasih tetangga. Pikir, nanti datang ini mama, paman-paman dari kampung pakai apa ya? Masuk pula lagi. Barang nggak kepake itu buang aja lah. Atau kasih orang. Sedikit lebih baik. Mau ngasih jangan mikir-mikir. Agian ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak ya. Mau ngasih mertua. Bulan depan mau ngasih mertua uang 1 juta. Menjelang bulan depan kasih ndak ya, kasih ndak ya. Jangan lagi dia jahat, ndak jadi dah. Mau ngasih orang pun mikir-mikir. Mau kasih kawan, kemarin dia jahat, ndak jadi banyak ndak jadinya. Mau ngasih pengemis, kata orang pengemis tuh kaya, ndak jadi juga. Mau ngasih orang buta ndak, buka kacamata dulu. Kalau buka buta aku kasih. Banyak kali mikir-mikir ya. Maka iza arada syai'an khairan sur'a. Nggak usah mikir-mikir. Ya, karena kalau dipikir-pikir nggak bakal jadi. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Tidak persis seperti Rasulullah, minimal kita mirip-mirip lah kayak Rasulullah. Insyaallah. Terlalu panjang kali pula nanti lupa pula gaji. Wallahu a'lam bishawab. Al-hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalna al jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات وإلى أرواح مجاهدين في غزة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من هبار النيران. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات وإلى أرواح مجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا مجاهدين في غزة. اللهم انصر اخواننا مجاهدين في العراق. اللهم انصر اخواننا مجاهدين في اندونيسيا يا رب العالمين. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Halo teman-teman, thank you ya yang sudah nemanin aku ya. Teman-teman yang baru mampir boleh follow kanal aku ya. Klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komentar-komentar ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman ya. Yang belum follow boleh follow. Setelah ini mau foto-foto aku guys. Barakallah ya teman-teman ya. Sehat-sehat selalu di sana ya. Iya, terima kasih ya teman-teman ya. Oke. Ya, thank you yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang follow. Salam kenal buat teman-teman yang baru mampir ya ke kanal aku. Ya. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Terima kasih ya yang sudah mampir ya. Amin, amin, amin. Semoga sehat-sehat ya teman-teman ya. Happy birthday. Siap, sama-sama, terima kasih. Ya, sama-sama, barakallahu fi. Ya, thank you ya. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu enggak sambut? Dia saya. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Masya Allah, ingat Bu, sehat ya Bu. Siap. Iya, mari Bu ya. Ya. Oke teman-teman, kita matiin ya. Thank you semuanya. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Aku foto dulu ya guys. Sama jamaah ya. Bye-bye, love you all. Bye-bye, thank you ya. Barakallah.